Banyak yang bilang kalau motor Ducati, motor Eropa itu panas, gak cocok di Jakarta, gak cocok di perkotaan. Apakah opini itu benar? Menurut gua gak semuanya benar, karena di depan gua ini sudah ada superbike Ducati yang menurut gua tipenya ini masih manusiawi. Ini dia, Ducati 899. Oke, jadi di depan gua ini sudah ada Baby Panigale Ducati dengan kapasitas mesin 899. Dan di sini ada yang unik banget. Kenapa? Karena biasanya kita tahu ya, motor Ducati itu warnanya merah atau enggak putih. Ya mungkin warna-warna jarang kayak kuning atau enggak hitam. Tapi di sini warnanya itu benar-benar beda karena ini adalah edisi Gresini Racing. Ya, dimana ini adalah motor yang ikut meramaikan parade kemarin. Dan di sini sudah banyak sekali sponsor-sponsor juga guys ya. Tapi yang nyangkut sponsornya cuma satu nih. Ya sisanya nih belum ada transferan payment ke rekening saya, ke BCA Fadil Muhammad. Tapi nggak apa-apa lah ya, untuk awal-awal kita kasih free dulu gitu ya. Tapi di sini gue juga mau ngasih tahu kalau emang ini motor mungkin the one and only cuma satu mungkin di Indonesia kali ya. Di Jakarta mungkin, karena liverynya ini warnanya tuh kayak biru-biru, biru-biru Dove gitu Bim ya? Ya, keunguan. Kayak biru-biru keunguan yang kalau kalian lihat secara langsung tuh bener-bener race look banget. Emang unik banget, MotoGP banget lah kasarnya gitu ya. Dan hari ini gue akan bahas dia dari bagian depan sampai bagian belakang dan beberapa fakta unik mengenai Ducati 899 ini atau yang disebutnya itu Baby Panigale. Nah, oke teman-teman, jadi pertama gue akan bahas di bagian depannya dulu ya. Jadi dari headlampnya ini, memang motor Eropa itu, orang-orang Eropa itu punya idealisme sendiri ya. Dimana desainnya itu kalau kalian bisa lihat sangat unik. Karena kalau kita compare sama motor yang baru kemarin gue review juga, Yamaha R1. Dia tuh, R1 tuh gue inget ada air scoop-nya di bagian depannya gitu ya. Tapi di sini tuh kalau gue lihat tuh bener-bener tidak seperti R1, dia nggak ada air scoop-nya. Dan untuk headlampnya sendiri, lampu depannya ini dia bener-bener kayak masih menganut gimana ya, emang seleranya orang Eropa gitu. Mungkin ini tuh kayak spaghetti pastanya gitu ya menurut gue. Jadi bener-bener sangat unik gitu. Terus di sini juga kalau bisa lihat windshieldnya sudah diganti dengan dark ya, bukan smoke ya ini Bim. Nggak tembus berarti dark. Jadi windshieldnya ini udah pakai yang dark. Terus di sini seperti biasa kalau motor gede itu makin kesini sennya itu nyatu dengan spion ya. Tapi di sini ada yang unik karena bautnya hilang ya. Apakah karena ini memang dengan kecepatan yang cukup tinggi akhirnya bautnya copot atau kayak gimana? Silahkan kalian komen di kolom bawah gitu ya. Kalau kalian punya persepsi sendiri. Jadi ini hilang dan ini langsung sennya nyatu sama spion. Tapi di sini kalau memang nanti ada budgetingnya, gue tuh pengen modif dengan spion Rizoma yang terbaru ya, yang dipakai sama beberapa motovlogger atau orang-orang di Sensi gitu, yang bener-bener bentuknya tipis dan kayak cocok Bim ya di motor ini. Masih cocok ya? Cocok ya. Jadi karena emang motor Itali, sennya motor Itali juga. Made by Itali juga. Nah sekarang kalau kita udah bahas bagian depan, oh ya sebelum itu ada yang lupa. Gue baru ngeh ternyata di sininya bolong teman-teman ya. Ini gue nggak ngerti maksudnya apakah ini air scoop atau kayak gimana. Tapi seharusnya kan kalau air scoop di depan ya. Tapi ini di bagian samping. Apakah ini untuk main-main jari gitu Bimnya? Gue nggak tahu. Tapi jelas ini unik juga di sini karena ini bolong gitu ya. Apakah untuk mensterilisasikan udara yang masuk karena ini motor panas banget ya? Gue nggak tahu. Coba kalau kalian tahu bisa komen di kolom bawah. Nah sekarang kalau kita bisa lihat di bagian bawahnya nih ya, di bagian bawah di sini sama seperti motor gede pada umumnya, pasti dia double disc ya untuk bisa dibilang kenyamanan kepakeman si rider. Jadi dia sudah menggunakan 2 mangkok mie ayam ini double disc dan otomatis dia juga sudah menggunakan Brembo ya. Brembo ini memang sudah bisa dibilang harga matinya lah ya motor Itali, karena emang Brembo sendiri ini dari Itali guys. Terus selain dari itu juga warna dari shocknya ini menurut gue biasanya kan kalau nggak salah yang 1199 itu gold ya.
kayaknya ya. Nah sekarang dia warnanya ini kayak silver gitu, jadi memang beda dari si abangnya ini, si 1199. Nah selain dari itu juga untuk velgnya ini dia menggunakan warna black glossy. Nah teman-teman, jadi di sini juga ada fakta unik. Kalau kalian tahu biasanya motor pada umumnya itu hanya memiliki satu radiator ya. Nah di Ducati 899 ini dia memiliki dua radiator. Ada radiator yang bawah sama radiator atas. Nah di mana terdapat satu fan ya, kipas. Yang kipas ini fungsinya itu adalah ketika mesin ini panas dia untuk membantu cooling down juga ya. Nah kipasnya ini cuma satu di Ducati ini. Tapi kemarin setelah gua ngomong sama salah satu mekanik handalan Ducati gitu ya, ternyata kita bisa nambahin additional kipas. Tapi di 899 ini nggak bisa ditambahin additional kipas karena ruangnya atau space-nya itu nggak ada. Tapi di Ducati SF848 itu bisa ditambahin additional kipas. Dimana SF sendiri juga memiliki dua radiator, kipasnya di atas, nah itu bisa ditambahin additional kipas. Fungsinya ketika sudah terinstall additional kipasnya jadi dua, mau macet-macetan kayak apapun, jalanan nggak bisa gerak segala macem, kayak di Ciledug gitu misalnya, macet banget, pulang jam kantor, motor masih aman. Karena kipasnya cooling down ini udah ada dua. Nah tapi di sini masih satu, jadi memang ini motor tidak diperuntukkan untuk macet-macetan. Nah oke, kita akan lanjut sekarang setelah kita bahas radiator, bodi samping. Ya, bodi samping di sini juga terdapat additional yang unik, di mana sudah terdapat gantungan sayurnya ya. Atau winglet. Nah, di sini winglet ini bahan material ini karbon dan karbonnya ini yang doff. Terus di sini gue juga mau ngasih tahu ke teman-teman semua kalau ternyata pemasangan winglet karbonnya ini tidak di sealant atau di 3M, tapi langsung dibolongin ke bodi originalnya teman-teman. Jadi memang sudah menanggung resikonya sendiri, di mana memang bodi originalnya ini sudah dibor lah kasarnya gitu ya, ditambahin winglet. Tapi jujur ketika ada penambahan winglet ini jadi tambah ganteng gak Bim? Ganteng banget. Kayak gimana ya? Kayak kelelawar atau gimana gitu Bim. Winglet tajam banget itu ya. Oke, kita akan lanjut lagi guys. Kalau untuk bodi sampingnya overall emang motor sport. Dia juga fairing ya, khususnya motor fairing sangat presisi ya menurut gue dari segi headlamp, kemudian bodi sampingnya. Terus di sini gue juga sangat amazed terhadap livery Gresini Racing ini yang warna birunya sangat bisa dibilang unik ya Bim ya. Unik banget dan jadi center of attention. Pasti gak dia? Dan ini sampai gue tuh kemarin kalau mau sharing, gue sampai disapa sama tukang tisu di lampu merah teman-teman. Sampai dia bilang, "Bang mau balapan di mana?" Karena saking ngelihatnya livery Ducati ini sangat racing banget gitu ya. Tentunya ada stiker dari Federal Oil, Gresini Racing dan lain-lain. Di sini juga ada tambahan di mana motor ini juga lumayan safety. Gue bilang nggak bisa full safety karena emang tergantung ridernya lagi. Ya ini dia. Ada frame slider di dekat engine-nya dia ya. Jadi memang ini sudah terinstall dan fungsi frame slider sendiri itu adalah untuk mengantisipasi ketika amit-amit ya crash gitu guys ya. Oke, kita akan lanjut di sini. Sebelum itu gue pengen ngasih tau juga sudah beberapa terinstall part karbon untuk meredam tingkat panasnya ya di Ducati 899 ini. Oke, sekarang kita akan naik di motor ini. Rasanya gimana sih naik Ducati? Gimana Bim? Rasanya naik Ducati tadi setelah nyobain? Mantep Pol. Dan ternyata tangkinya cukup kecil ya, baby mini gitu ya Bim ya. Kayak motor 2,5. Dan emang pas gue cobain juga dia ternyata nggak sebesar itu, nggak segede R1 juga yang jelas, tapi memang masih manusiawi lah tangkinya. Dan di sini juga kalau bisa lihat warna tangkinya ini cukup menyatu ya dengan stiker Gresini Racing ini. Terus di sini juga ada tanda tangan. Nanti kita akan bahas ini tanda tangan siapa. Karena ini gue mengingetin lagi motor yang meramaikan parade Mandalika kemarin. Oke, jadi setelah dari itu gue juga mau ngasih tahu ke teman-teman kalau ini motor nggak main-main karena tingkat horsepower-nya itu menyentuh di angka 140 HP. Ya, tapi kalau kita bandingin sama review motor R1 kemarin Bim ya, itu sekitar 190. Jadi memang selisihnya itu mungkin sekitar berapa? 60 ya? Sekitar 50-an HP, tapi 50 HP itu kayak di motor udah jauh banget ya. Jauh banget. Padahal cc-nya cuma beda 100. Padahal iya benar, karena ini 899 R1 itu 1000. Jadi emang menurut gua dari tiap negara, tiap country ini guys punya idealisme dan pemikiran sendiri. Motor Eropa punya taste sendiri, motor Jepang punya taste sendiri.
Nah, sekarang kita masuk di bagian S atau di bagian belakang ya. Nah, di sini kalau gue lihat motor ini sudah menggunakan single seat ya, dimana memang tidak ada jok belakangnya atau diganti gitu ya. Dan ini sudah official Ducati gitu ya. Kadang-kadang suka di memein gitu ya. Jadi Ducati. Jadi bukan Ducati tapi Ducati gitu ya. Nah, di sini gue juga tidak melihat ada ganggangan dudukan guys ya. Tadi gue nyari-nyari baut untuk penumpang nih. Di mana Bim? Ngeliat gak Bim? Enggak nemu sih. Enggak ada ya? Enggak tahu tempat buat dudukan penumpangnya tuh. Iya, gue kakinya taruh mana? Apakah malah selonjoran di frame slider gitu ya? Apa kepanjangan? Tapi yang jelas berarti kalaupun memang tidak ada, berarti memang ini motor untuk lone rider atau motor jomblo bisa dibilang ya. Jadi kalau emang kalian pengen meminang motor ini harus siap untuk riding sendiri, karena nggak mungkin lah ya single seat tiba-tiba didudukin, juga ada potensi bisa pecah, atau enggak kalau misalnya dipaksain pun mau naruh kaki di mana ya Bim ya, bener ya? Jadi kakinya ngambang, apalagi ini motor cukup kencang 140 HP. Nah, sekarang kita akan bahas lagi selain dari buntut belakangnya ini. Nah, ini dia stop lamp belakang yang menurut gua motor Italia itu similar dengan motor-motor yang dengan desain-desain yang menurut gue cukup unik ya. Beda sama motor Jepang, dimana memang kalau motor Jepang tuh mirip-mirip, tapi kalau motor Eropa khususnya motor Ducati tuh dia punya idealisme sendiri. Kayak ini tuh bener-bener indah banget menurut gue. Gak cuman motor Ducati sih, kayak MV beberapa kalau gue lihat kayak Dragster, Brutale segala macam. Idealisme atau bisa dibilang daya kreativitas si kreator pendesain ini tinggi banget, dan menurut gua di Panigale ini cukup keren ya. Meskipun dia nggak lancip kayak R1 kemarin, tapi menurut gua stop lamp ini cukup sporty, dan di sini juga bolong ya teman-teman ya. Jadi ini bolong kayak R1 gitu. Apakah fungsinya ini sebenarnya bolong-bolong ini tuh gue juga nggak ngerti. Apakah untuk memperlancar aliran angin apa gimana? Nggak tahu Bim. Nggak tahu, tapi yang jelas jadi lebih presisi aja ya kali ya. Oke, di sini juga sudah ada tambahan untuk plat nomor dari RNG Fender Eliminator. Nah, di sini gue juga mau ngebahas nih buat teman-teman semua. Mungkin teman-teman lebih taunya Ducati itu 1199 ya BB, yang lebih terkenal. Nah, di sini kalau 899 itu adalah versi mininya, di mana armnya dia, teman-teman ya, dia belum menggunakan single arm ya. Tapi masih dual arm, dan ini materialnya juga pastinya beda ya sama si Ducati 1199. Jadi menurut gue masih lebih friendly, terus tetap masih terlihat oke sih dari belakang. Dan di sini juga kalau misalnya ada liukan anaconda ya di sini ya. Liukan ini bukan liukan sembarangan, tapi ini ada liukan knalpot. Jadi memang karena tipe mesin Ducati ini adalah L-twin, dan teman-teman buat yang belum tahu, kalau Ducati itu sebenarnya beda kayak motor Jepang ya. Motor Jepang kan kalau moge-nya 4 silinder. Nah, Ducati ini 2 silinder. Sama kayak kalau kalian awamnya lah, sama kayak Ninja lah, silinder Ninja 2,5 2 silinder, tapi mesinnya itu L, yang menyebabkan suaranya tuh agak kasar-kasar tapi lebih sporty gitu. Bener gak Bim? Nah, sekarang kita setelah ada lilitan anaconda ini, arm di sini nih. Ya. Shocknya kalau kalian misalnya di samping, rata-rata motor kan shocknya di bawah sini ya Bim ya, di dalam lah ya, di dalam. Tapi ini di samping ya. Jadi dan ini bentuknya itu sangat presisi, dan kalau kalian lihat warna kuning ini, gak semua warna kuning itu adalah Öhlins. Tapi ini adalah bawaan Ducati sendiri dan sudah menggunakan tabung ya Bim ya. Jadi memang terlihat lebih sangat presisi dan lebih menurut gua oke gitu ya. Dan sangat fungsional juga pastinya shock ini ya. Oke, sekarang kita akan bahas setelah dari shock, undertail, arm, ini dia yang paling krusial. Knalpot atau exhaust. Nah, kita akan lihat sekarang di bagian bawah, karena motor Ducati 899 ini memiliki kesamaan dengan abang-abangnya, ngap-ngapnya, di mana sistem knalpotnya itu adalah underbelly atau di bawah mesin, di bawah motor ini, di mana memang kalau kita bisa lihat ya, pipanya ini guys ya, itu tuh kalau misalnya kemarin setelah gue ngomong sama mekanik Ducati, itu tuh kayak usus halus, dan kalau dipanjangin itu bisa sampai sini katanya, bahkan bisa sampai mungkin ke ujung kulon kali. Enggak itu lebay. Jadi emang agak meliuk-liuk gitu, sampai akhirnya dia bisa ada exhaust di kanan dan kiri. Dan
Ducati itu memang sudah bekerja sama, gue nggak tahu ya, emang ada relations dengan salah satu brand namanya Termignoni exhaust, dimana memang itu biasanya bawaan ketika kalian beli Ducati, biasanya exhaustnya itu Termignoni. Tapi di sini ya, karena ini motor sangat mewah, sangat bisa dibilang spektakuler, sampai logonya hilang. Gosong ya, gosongnya ini gue juga nggak ngerti apakah karena si ridernya gabut gitu ya terus dikelopekin, atau karena memang kepanasan, bawaannya panas ya. Coba kalian komen di kolom bawah. Tapi bisa sampai mengakibatkan logonya gosong kayak gini. Nah, abis ini gue juga akan ngebahas bagian yang menurut gue juga sangat terlihat, yaitu speedometer. Kira-kira ada mode apa aja dan seperti apa perbedaan antara Baby Panigale ini dengan ngap-ngapnya 1199. Yuk langsung aja kita check it out. Oke guys, sekarang kita akan bahas di bagian depannya nih ya, front line-nya lah bisa dibilang ya. Nah, di sini sebelum kita masuk ke dashboard, gue mau ngasih tahu juga kalau suspensinya dia ini masih menggunakan Showa ya, dimana Showa ini belum elektronik, sedangkan di ngapnya kakaknya itu 1199 sudah menggunakan suspensi yang elektronik. Nah, langsung aja nih kita lihat nih, seperti apa sih sebenarnya speedometer Ducati Baby Panigale 899 ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Menurut gue similar kayak Nintendo gitu gak sih warnanya? Jadi belum bener-bener speedonya udah digital, tapi belum coloring. Bener gak Bim ya? Iya, belum ada warnanya. Belum ada warnanya. Terus di sini terlihat juga kalau kita compare sama kemarin R1, menurut gue jujur sih lebih bagus speedonya R1 sih Bim ya. Yeah. Karena lebih coloring, lebih high tech juga, segala macam. Terkesan lebih modern. Tapi di sini gue akan bahas keunikan dan bisa dibilang diferensiasi lah perbedaan antara Ducati ini dengan R1 kemarin ya. Kalau di sini kalau kalian bisa lihat, yang paling jelas di sini ada riding mode ya. Nah, di sini kalau teman-teman bisa lihat ada 3 riding mode. Ada race, wet, sama sport. Nah, jadi di sini gini guys. Gue tuh kadang bingungnya kalau gue pakai di perkotaan gitu ya, karena emang ini peruntukannya bukan kota, itu bukan untuk balapan, tapi lebih ke arah bisa dibilang iya riding dalam kota. Pakai modenya tuh apa? Karena nggak ada eco atau city gitu guys ya. Jadi di sini lebih ke arah sport, tapi biasanya gue pakainya yang sport karena race menurut gue lebih ke arah track use ya. Kalau wet, kalau jalanan becek gitu ya, becek gak ada ojek. Nah terus di sini juga kalau bisa lihat lampu sen, kalau kalian bisa lihat bisa sen kanan, bisa sen kiri. Nah di sini gue juga mau ngasih tau nih ada secret tombol, dimana ini nggak ada tombol hazard kan, bener nggak Bim? Iya. Tapi ternyata hazardnya kalian tuh tinggal geser ke kiri aja yang lama. Nanti nyala gak? Wah gila gak? Keren gak? Ini adalah secret tombol dimana lo kalau ketika beli Ducati pun belum tentu tahu. Jadi emang harus nanya langsung ke orang yang lebih expert. Nah di sini gue juga nggak lupa pengen ngasih tahu ke teman-teman semua kalau di sini juga terdapat indikator suhunya ya. Sekarang karena belum dipanasin sekitar 49 derajat Celcius. Nah di sini juga gue mau ngasih tahu kalau ternyata di beberapa tipe motor Ducati itu kayak kalau nggak salah di Monster itu tuh dia nggak ada bar suhunya ini. Jadi bukan bar suhu, nominal kayak 49, 100 indikatornya, tapi dia dalam berbentuk bar. Sedangkan di 899 ini sudah terdapat nominalnya. Nah, sekarang gini guys, ngomong-ngomong mengenai suhu, ya, ketika gue kemarin pakai motor ini, terus gue sempat macet-macetan gitu ya. Ternyata gue mengalami satu insiden di mana motor ini pipis ya, atau bisa dikenal dengan istilah overheat. Jadi motor Eropa itu memang rumornya mengenai motor nggak bisa kena macet segala macam itu ada benarnya, karena gue ngalamin sendiri. Ketika emang macet total, suhu di gua ini sampai 118 derajat Celcius. Lo bayangin di lampu merah 118 derajat Celcius. Dan ketika bener-bener macet banget tuh di daerah Ragunan waktu itu, inget banget gue sampai menyentuh 120 sampai high temperatur. Nah ternyata setelah gue riset teman-teman ya, kendala dari motor Ducati ini adalah di radiator, dimana radiatornya sendiri itu rawan sekali, khususnya di bagian rumah radiatornya itu mengalami korosi. Nah ketika motor ini radiatornya mengalami korosi, terus air radiatornya itu panas segala macam dan sedikit terjadi kebocoran, itu menyebabkan suhu di motor ini tidak stabil. Ketika tidak stabil, motor panas, akhirnya dia kencing. Dan bahayanya kalau sampai dia kencing terus, air radiatornya habis, mesin bisa jebol. Makanya kemarin gue langsung antisipasi untuk cek
ceki lagi nih motor. Akhirnya kemarin radiatornya dibenerin segala macam, masih bisa untungnya karena belum parah banget. Tapi disarankan, emang kendala di motor Ducati Baby Panigale ini adalah di radiator. Dan gue akan spill sebelum gue tes cek sound ke teman-teman semua. Kalau ganti radiator itu satu set ya, intinya semuanya segala macam di official Ducati itu range-nya itu di angka sekitar 12 sampai 14 juta. Jadi untuk radiatornya aja, belum sama ongkos pasangnya. Jadi kalian kalau mau punya motor Eropa harus siapin budget lebih. Itu saran dari gua. Nah, sekarang pasti kalian udah penasaran kan? Dengerin suara mesin L-Twin 2 silinder Baby Panigale ini seperti apa? Langsung aja nih kita rasain dan kita check it out. Oke, sebelum kita tes, gue mau ngasih tahu juga nih sebelum gue lupa. Ini ternyata tanda tangan dari Andrea Besti ya. Teman-temannya ini Andrea Besti, salah satu pembalap MotoGP juga. Dia juga kalau nggak salah prestasinya itu menang Moto2 tahun 2020 ya. Jadi lo kebayang nggak sekarang gue lagi ngelus-ngelus tanda tanganan dia dan nanti akan naikin ya. Dimana si pantatnya Andrea Besti sudah di sini, pantat gue di sini juga. Jadi sangat bisa dibilang menakjubkan sekali. Dan ini adalah moment in a lifetime ya, bisa dibilang gitu ya. Langsung aja yuk kita gaspol.